Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung dalam video analisis kebijakan publik hari ini. Kita akan membahas isu yang sangat relevan dan menyentuh banyak kehidupan orang lain, yaitu diskriminasi dan pembatasan layanan terhadap pasien BPJS di fasilitas kesehatan. Kenapa ini penting? Karena layanan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Nah, dengan adanya sistem jaminan kesehatan nasional melalui BPJS, seharusnya semua orang mendapatkan pelayanan yang setara dan bermartabat, tanpa merasa dibedakan karena status atau kemampuan membayar. Tapi, realitanya masih banyak keluhan dari masyarakat tentang layanan yang masih timpang. Nah, mari kita telusuri lebih jauh bersama untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana pelayanan publik seharusnya dikelola. Nah, jadi guys, diskriminasi di dalam BPJS itu bukanlah rumor terbelaka. No, honey, itu benar-benar jadi loh. Dan itu terjadinya pun sering. Nah, contoh-contoh itu apa saja sih? Well, yang pertama, ketika sebuah puskesmas atau rumah sakit tidak menerima pasien lagi dengan alasan kuota penuh dalam kata kutip, padahal aslinya itu mereka masih bisa menerima pasien yang umum. Yang kedua, mereka menempatkan pasien yang memegang BPJS ini ke antrian yang sangat-sangat panjang, padahal pasien tersebut itu sedang dalam keadaan gawat darurat. Kan itu kan bisa bahaya banget. Lalu yang ketiga, ketika sebuah puskesmas atau rumah sakit tidak memberikan pemilihan atau pilihan obat kepada pemegang BPJS dengan alasan kalau itu tidak di-cover, padahal aslinya itu tuh masih bisa di-cover. Itu bisa bahaya banget karena beberapa pasien itu mereka harus memakai satu obat saja dan tidak bisa menggunakan alternatif lain. Nah, yang terakhir ini yang paling sering kita lihat, yaitu ketiga staf badan kesehatan ini memperlakukan warga-warga yang memakai BPJS dengan kurang ramah. Nah, itu tuh artinya apa sih? Itu artinya kalau menunjukkan adanya ketimpangan dalam perlakuan warga biasa dan warga yang memegang BPJS. Itu kan gak boleh, karena BPJS itu sebagai layanan publik, aka bisa dipakai oleh banyak orang dan tidak ada batasan. Itu mereka tidak bisa seperti itu karena pelayanan publik itu harus adil, terus aksesibilitasnya harus free gitu ya, dan mereka tidak bisa diskriminasi. Jika kita telaah dalam manajemen pelayanan, terdapat beberapa masalah terkait soal kinerja organisasi dan sistem pelayanan. Ada beberapa akar dari permasalahan tersebut. Yang pertama, rendahnya pengawasan terhadap sistem pelayanan. Yang kedua, kurangnya motivasi sumber daya manusia. Yang ketiga, sistem rujukan BPJS yang terlalu kaku sehingga membuat pasien lama menunggu. Yang keempat, perbedaan perlakuan antara pasien BPJS dan non-BPJS yang seharusnya prinsip pelayanan publik harus efektif dan juga adil. Solusinya yang pertama adalah digitalisasi pengawasan, yang kedua meningkatkan sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu meningkatkan transparansi sistem pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ke depan? Ada beberapa langkah yang perlu menjadi fokus bersama, di mana pemerintah melalui BPJS Kesehatan harus memperketat evaluasi rumah sakit
indikator pelayanan yang jelas. Tenaga kesehatan perlu mendapatkan penguatan nilai-nilai etika pelayanan publik, di mana dilakukan secara berkala dan bukan sekedar pelatihan teknis. Dan masyarakat sebagai pengguna layanan harus diberdayakan untuk berani melapor jika mengalami diskriminasi. Yang terpenting, kita semua harus kembali kepada prinsip dasarnya pelayanan publik, di mana pelayanan publik adalah hak setiap warga dan bukan hak istimewa bagi mereka yang mampu membayar lebih.